Selamat datang di Dewan Panit Indonesia. Gimana kabar kalian GM Team? Semoga selalu happy seperti fans Liverpool yang akhirnya menemukan kemenangan kembali setelah 4 kali kalian beruntun. Ya, semoga kalian juga sama rasanya se-happy fans Liverpool. Dan tentunya nanti kita akan bahas dan juga hasil-hasil dari Liga Champion yang bergulir di tengah pekan ini. Kita akan bahas bersama Mr. A1. Ada Bung Harpa. Apa kabar Bung Harpa? Halo, baik, makasih. Alhamdulillah. Ada juga Pak Vito, Mas Sabto Arya Rajasa. Apa kabar Mas Sabto? Baik. Dan juga ketum dari KPI. Wow. Dan juga beliau ini merupakan ketum dari pendukung Liverpool yang lagi transisi. Ya, ada Rizal Balevi. Hola. Happy juga kayak lu sama. Happy ya? Yeah, happy. Banyak kita skornya ini akhirnya. Harus hati-hati lo ngomong ketum lo lagi. Waduh, iya. Hati-hati. Ketumnya beda. Si anget Ketumnya nih. Anget nih soalnya. Ketumnya Lagi beda. anget. Tapi sebelum kita ngomongin soal hasil-hasil dari Liga Champion, kita tunjukin dulu nih ada statement yang ini lagi rame juga nih soal tim nasional Indonesia yang lagi rame ini. Kita baca dulu. Nih, Sintayong itu masa lalu, peluangnya 0% untuk kembali melatih tim nasional Indonesia. Ini statement dari Pak Ketum kita. Ngomongin soal Ketum nih, Bung Harpa. Masalah lu kayaknya itu ya maksudnya. Masa lalu. Iya, nyambung juga tadi ya ketum KPI sama ketum ini. Iya, Ketum ini jadinya nih. Ya, seminggu terakhir kita sudah berbusa-busa, sudah bosan. Terutama lo ya. Ada timingnya gitu, timeline-nya ya. Iya. Sekian hari. Iya, sampai udahlah suka-suka lu lah gitu kan. Ya, kita sebagai masyarakat, bukan gua doang, kita semua sudah mengajukan aspirasinya masing-masing. Beda-beda macam-macam, ada yang mau ST comeback, ada yang mau baru, ada Kapatse, segala macam lah. Dan pada akhirnya kan kita nyerahkan ke otoritas yang punya wewenang. Ya, tapi ternyata tadi baru saja dilangsungkan konferensi pers, yang ya isinya omong-omong aja sebenarnya menurut gue sih. 1 jam itu nggak ada isinya sama sekali, ada satu mungkin sedikit lah. Dan yang ditunggu-tunggu kita kena prank lagi nih. Jadi kalau 3 hari lalu kita di prank sama Louis van Gaal, atau kita memprank diri sebenarnya. Dia sih nggak salah. Kita berharap terlalu tinggi ya Louis van Gaal kayaknya. nggak ngomong apa-apa kan. Tapi Vitor Catalina kalau nggak salah, jurnalis dari Spanyol mungkin yang memanfaatkan, dia tahu psikologinya netizen kita. Dan kemudian juga ada pelukannya si Om Simon ya sama orang debur, langsung wah jangan-jangan ini nih. Nah takutnya kalau dia pelukan sama Jajang Nurjaman nanti sangkanya pelatih Janur juga kan. Gitu, karena kita semua sebenarnya sangat menunggu kan. Tapi kemudian ya menurut gua tadi agak anti klimaks. Ya soal tadi Sintayong itu dia bilang kemungkinannya 0, ya itu hak dia. Tapi kan tinggal nanti waktu membuktikan apakah keputusan dia nanti siapapun yang dipilih atau nggak dipilih itu benar kali ini atau kembali blunder seperti sebelumnya. Menarik banget. Mas Aryo, gimana Mas Aryo ngelihat statement dari Pak Ketum kita? Ya yang jelas ya tadi ya, Sintayong kayaknya berat untuk balik. Dan gue pribadi sebetulnya walaupun gue mengagumi, gue suka dengan Sintayong, tapi gue juga berada dalam posisi yang kayak jangan comeback dulu lah. Situasinya nggak mengenakan untuk dia comeback gitu. Pasti akan ada rongrongan kan yang selalu gue bilang ya. Ada kegaduhan yang nggak berhenti-berhenti, nggak sehat juga buat timnas kita. Kalau dia datang di momen ini gitu. Penunjukan belum dilakukan oleh PSSI. Gua memaklumi karena memang tidak ada yang dikejar secara urgent. Dalam artian Piala Asia masih Januari 2027, lalu setelah itu baru langsung disambung dengan kualifikasi Piala Dunia menuju 2030. Artinya entah itu nanti ada caretaker kalau kita di November mengambil opsi untuk melakukan FIFA Matchday, karena sejauh ini ya kan sejauh ini nggak ada kan, hanya untuk U23 yang ada pelatihnya. Jadi kemungkinan FIFA Matchday-nya jatuh ke situ. Kalau November nggak ada FIFA Matchday, makin menegaskan lagi bahwa ya kita nggak buru-buru gitu untuk menunjuk pelatih, karena ya yang jelas tadi Harpa bilang takutnya blunder lagi kalau buru-buru tanpa pertimbangan yang matang. Apakah yang kemarin dengan pertimbangan matang ya? Oh, matang dong, karena kan dia bilang many months we've discussed many months before. Jadi beda tuh kalau yang dulu cepet, ya kan, pecatnya cepet, gantinya cepet. 3 bulan sudah disiapin. Kalau sekarang enggak, pertimbangannya matang enggak? Hah? Ya, hasilnya kalau kan jatuhnya blunder kan berarti kurang matang gitu ya. Jelas. kurang matang. Ya pokoknya udah suka-suka mereka lah udah. Cuman gua nggak serta-merta mengatakan bahwa preskon tadi nggak ada isinya juga sih. Maksudnya apa yang coba dilakukan oleh federasi dalam artian kan yang mau something yang
stratanya berjalan. Makanya gue bilang kita bakal memecat nggak waktu kejadian setelah Irak itu, kita mau memecat langsung. Apakah dengan investasi besar yang sudah dilakukan untuk melinearkan timnas itu kan, apa yang kalau menurut versinya Alex Pastur kan dia bicara masa depan gitu. Artinya fondasi dari usia berapa tuh harus linear ke timnas seniornya. Dengan investasi sebesar gitu, apakah pemecatan menjadi opsi yang apa ya bisa dibilang dengan pertimbangan matang atau enggak? Tapi kalau enggak, heboh juga kan kemarin kan makin kemana-mana, bolanya makin liar sehingga gue bilang oke, PSSI benar dengan memecat PT Kluivert atau menghentikan atau kerjasamanya selesai lah ya. Artinya tidak bersama kita lagi, itu pilihan yang tepat untuk meredam kegaduhan. Tapi kalau bicara strata tadi ya dibutuhkan memang pelatih-pelatih yang atau tim yang bisa melinearkan gaya bermain kita. Makanya direktur tekniknya kan tadi tetap ya, tadi masih ada Alexander Wirtz, artinya kan dia kan yang bisa memetakan itu ke depannya kan, dengan apa yang dia lakukan di Jordan, harapannya itu kan bisa tertular di sini gitu. Ini fix ya, beliau ini tetap ya, karena kan kemarin ada. Iya, karena nah tadi kan juga sedikit Pak Erick Thohir bilang kan katanya jangan nyebar hoax, padahal mantan pelatihnya sendiri Alex Pastur yang nyebar hoax. Iya. Ya kan karena dia mengatakan kan direktur tekniknya juga ikut dipecat dan gua konfirmasi informasi dari orang dalam, enggak dia masih bolak-balik kantor gitu. Jadi sebelum mengatakan orang lain jangan hoax, nah urus dulu nih mantan anak buahnya. Gitu. Ada yang bilang hoax juga ya? Iya kan. Alex Pastur sendiri pasti diwawancara Iya, kan? kan jelas kan bilang Alex Pastur. viral itu. Dan gue dapat konfirmasi, enggak dia masih masuk kantor bolak-balik kok, dan ternyata tadi Pak Erick sendiri bilang kan, enggak kok dia masih di sini Alex gitu. Nah itu. Tapi kalau kita lihat nanti semoga keputusannya juga nggak bikin pusing ya, karena kemarin kan yang ngambil keputusan beliau, yang pusing juga beliau. Ini kita lihat ada statement lagi. Kalau ditanya apakah sekarang kita pusing? Pusing. Pelatih senior U20, U23, Kluivert dan gerbong kepelatihan sudah hilang. Mereka kan satu paket. Ya ini mungkin nyambung tadi yang gue bilang, investasi itu. Investasi untuk kalau kita bicara target terdekat Piala Dunia 2026, ya memang kita tidak sampai di situ gitu. Cuman kalau bicara Piala Dunia ke depan-depannya, ya investasi ini harusnya bisa untuk menyelaraskan itu gitu kan. Cuman kan nggak tahu nih cocok apa enggak, gimana nanti semuanya tuh bisa bekerja bareng dengan ritme yang sama, itu kan harus tetap kita cari solusinya. Apakah bisa atau tidak itu kan ya tergantung kita bicara ke depannya seperti apa gitu. Rizal ada statement? Yap, gue justru fokus dari ininya aja ya. Gue udah menyambut baik kalau kita nggak terburu-buru mencari pelatih. Emang kita harus pilihnya hati-hati banget, harus benar-benar mateng, dan setuju kalau ini urusannya dari Alexander Wirtz, bukan dari Exco. Jadi Exco keputusan di akhir aja gitu. Tapi kalau untuk list nama, kalau untuk nama-nama yang potensial itu udah tugas dari direktur teknik aja. Dan gue rasa itu udah langkah yang tepat. Gue expect-nya ya sesuai yang di episode Jumat lalu ya. Gue nggak expect di tahun 2025 ini kita akan melihat pelatih baru, tapi di 2026 aja. Karena contoh di negara lain juga banyak yang begitu. Bisa juga diumuminnya tahun ini, tapi baru fix nantinya di tahun depan. Kayak Tuchel sama Inggris kan diumuminnya 2024, datangnya 2025. Jadi bisa aja hal itu terjadi. Jadi nggak perlu buru-buru, pilih yang matang aja. Jadi sabar-sabar aja. Oke, kita tunggu nanti kemana drama kepelatihan ini akan berlabuh ya. Dan kita